Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate
ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan, kita juga menyaksikan dari dekat. Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi wakil presiden, itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya, seperti susu ataupun buku, ataupun meresmikan acara-acara formal yang lain. Ketika ada persoalan-persoalan krusial terkait. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan, dan budaya. Dines 2045 TV, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Dari cuplikan video sebelumnya tentu saja kita sudah menyimak dan memahami. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran dan kita bisa mengetahui permasalahan ataupun polemik yang terjadi di negara kita ini. NKRI merdeka sudah 79 tahun, tapi memilih pemimpinnya saja seperti itu, padahal biaya pemilu sampai puluhan triliun. Betapa bodohnya bangsa Indonesia di mata dunia, sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa. Gibran cuma omong-omong doang, janji membuka lapangan kerja pun jong. Jadi wapres pun bantu sama Pak Bapak dengan bagaimana mungkin mau ciptakan lapangan kerja buat rakyatnya. Bullshit. Wah, jadi potong ayam nih saya. Sedianya cuma 1 ekor tapi jadi 10 ekor untuk undang teman-teman sambil pesta kecil-kecilan. Sembari berjamaah sujud syukur atas terjerabab si Samsul Fuhuwafa para-para. Gibran tidak berkualitas, ngapain diharapkan untuk ikut memecahkan masalah kepentingan rakyat? Muak. Di mana program lapor Mas Wapres? Kalau Gibran dicopot sangat setuju karena Indonesia banyak orang yang cerdas, rakyat mau wakil presiden yang cerdas dan tegas. Seharusnya memang jangan ada di negara ini presiden atau wakil yang perpanjangan tangan oligarki. Rakyat harus bangkit, sadar jangan mau negara ini dikuasai oligarki. Tindakan Pak Prabowo sangat tepat karena wakilnya tidak bisa apa-apa. Sama aja justru merepotkan kerja Pak Prabowo. Sangat tepat tindakan Pak Prabowo untuk cari pengganti yang lebih pintar. Untuk apa wakil nggak bisa kerja, negara rugi, gaji orang nggak punya kapasitas, bisanya bagi-bagi bantuan, pidato juga nggak mudek, pelongok. Saya juga sependapat
makan gratis tuh percuma, tidak manfaat secara luas buat masyarakat orang Indonesia. Mendingan larikan dengan subsidikan listrik dan BBM, itu lebih bermanfaat. Sebaiknya rakyat Indonesia sangat setuju kalau Wapres Gibran diganti dengan orang yang lebih bermutu dan bisa bekerja. Bukan seperti Wapres Gibran yang tidak bisa bekerja sama sekali, negara rugi memberi gaji dan fasilitas pada Wapres yang tidak bisa kerja. Dari awal rakyat Indonesia tidak menerima Gibran jadi Wapres, tapi Prabowo sangat takut kalah. Akhirnya pemerintahannya sekarang malah paling bobrok, bahkan dianggap sebagai peternak koruptor. Jika Pak Prabowo tegas dan berani, rakyat selalu bersama Anda Pak. Jangan takut Pak, maju terus demi rakyat. Sebagai wakil presiden itu harus pintar mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah-masalah urusan negara. Hai bangsa Indonesia, khususnya para pejuang keadilan, kembalikanlah keadilan yang telah direnggut Jokowi yang menjadi biang kerusuhan politik. Semoga info ini tidak hoaks. Sangat setuju bila dia si Gibran dicopot dari Wapres karena tidak berkualitas. Kita lanjut lagi. Sebaiknya Bapak Prabowo secepatnya mengambil sikap kalau memang Wapres tidak bisa memberikan bantuan yang signifikan dalam menjalankan tugas sebagai Wapres, dicopot saja. Jangan ditanya kemana dia pergi, jangan ditanya dia menyendiri, karena apapun namanya takkan juga dapat memberikan solusi. Maka saya sudah bilang hati-hati Pak Presiden dengan musuh di dalam selimut yang akan menikam dari belakang. Semua permasalahan di Indonesia selalu dialihkan kepada hal-hal sehingga lenyap. Sangat tidak mampu jadi wakil Indonesia, memiliki banyak orang cerdas yang sangat mumpuni untuk menjadi Wapres. Indonesia permasalahan sangat kompleks. Hentikan perjalanan dan keluarga dan usut tuntas permasalahan, maka tenang negeri ini. Kalau nggak percaya, coba saja. Kalau memang Bapak Presiden mau mencopot wakilnya, Republik ini akan cerah dan berwibawa. Insya Allah bangsa kita akan diridhoi oleh Allah. Bangsa yang benar menghargai pahlawannya, benarkah? Kok tidak malu jika benar yang terjadi? Bukankah sebaliknya kita nistakan pahlawan terbukti keliru memilih pemimpin? Sangat membingungkan jika otak pagar laut tidak bisa diungkap Polri, sedangkan pembunuhan di tengah laut atau di tengah hutan atau di tengah angkasa bisa diungkap. Sudah jelaslah kemampuan Wapres ini tidak mampu. Tendang ajalah pelangak-pelongok. Baru 6 bulan belum ada pengalaman dah dicopot. Baguslah Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Jokowi wakilnya, itu baru mantap. Kembalikan saja ke induk samanya, teman-temannya, nunggu dia bermain petak umpet. Saya akan membacakan komentar terakhir, yaitu dari teman kita Widartoa. Sudah terlihat dari awal Wapres kita tidak mampu, tapi karena ambisi emak dan bapaknya hingga dengan cara apapun dijadikan Wapres. Blimbing sayur nomor 2, apakah negara nggak mempunyai orang yang kecerdasannya melebihi blimbing sayur? Itulah komentar teman-teman kita, yaitu yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja yang kita tonton tentang desakan masyarakat ingin memakzulkan Wapres kita sekarang, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.